Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampanye Let's Goes Ini Normal Era terdiri dari Aisyah Mutiara, Ayu Mileniawati, Axel Patuananggi, Eka Nuraini, Fitriana Satrining Tias, Laurencia Kristanti, Muhammad Afrizal, Muhammad Tariqul Iksan, Reynaldi, dan Rivo Andreas. Latar belakang pandemi global akibat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Virus ini rentan menyerang seseorang yang tidak memiliki imunitas tubuh yang kuat, sehingga menyadarkan banyak orang tentang pentingnya berolahraga untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Saat ini bersepeda menjadi pilihan olahraga bagi sebagian orang, khususnya masyarakat di Indonesia. Bersepeda merupakan salah satu bentuk latihan tubuh bagi yang hobi bersepeda. Akan memiliki kebugaran tubuh yang lebih baik, terutama bagi jantung dan paru-paru. Selain itu, bersepeda juga dapat mencegah berbagai penyakit, obesitas, dan untuk menjaga imunitas. Beberapa bulan semenjak pandemi COVID-19 melanda, masyarakat di Jakarta sudah membentuk sebuah komunitas pesepeda. Di masa pandemi COVID-19, banyak orang mulai menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi menuju kantor dan tempat mereka beraktivitas. Jakarta, sebagai kota terbesar di Indonesia, juga ikut berperan dalam menyediakan fasilitas jalur bersepeda bagi pesepeda yang bertujuan untuk melindungi pesepeda. Agar protokol dipatuhi, pemerintah perlu mengatur jumlah maksimal pengguna sepeda dalam satu kelompok dan juga jarak terjauh yang diperbolehkannya. Pemerintah juga harus mengatur jalur dan marka jalan untuk pesepeda agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Tren bersepeda ini memang menjadi booming di dunia saat pandemi. Keamanan perlu diperhatikan, menggunakan helm, menggunakan pencahayaan lampu, atau berpakaian yang bersinar untuk menandakan pengguna jalan lain. Selain itu, memastikan kondisi kesehatan diri sendiri. Permasalahan inilah yang mendorong kami untuk menyusun kampanye ini. Melalui kampanye ini diharapkan dapat mewakili berbagai pandangan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada pesepeda. Sebagian upaya untuk ikut berperan membantu mengurai permasalahan yang ada. Demikian terwujudnya Indonesia yang lebih maju. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT yang telah kami lakukan dalam kampanye kita, yaitu Let's Goes Ini Normal Era. Di mana analisis ini kami lakukan pendekatannya lebih kepada masyarakat. Pada aspek kekuatan, yang pertama kami melihat bahwa sepeda sedang booming di kalangan masyarakat. Yang kedua, banyak sekali terjadi pelanggaran pesepeda akibat kurangnya edukasi. Nah, ini menjadikan kampanye ini sebagai sarana edukasi bahwa pentingnya tertib lalu lintas. Yang ketiga, sebagai bentuk kepedulian kami terhadap virus COVID-19, bersepeda dengan mematuhi protokol kesehatan menjadikan kekuatan kami untuk melakukan kampanye ini. Yang keempat, kami memiliki pengalaman dalam hal publikasi. Sebagai mahasiswa humas, kami mampu mempublikasikan informasi kepada masyarakat secara jelas dan efisien terhadap kampanye Let's Goes, sehingga dapat merambah masyarakat yang baru mulai bersepeda. Selanjutnya, pada aspek kelemahan, kami mengidentifikasi bahwa kampanye kami memiliki kelemahan. Yang pertama ialah pengguna media yang terbatas, di mana ini menjadikan jangkauan sasaran itu tidak menentu. Yang kedua, informasi yang kami dapat hanya dari portal berita saja. Dan yang ketiga, isi konten yang belum dapat mempengaruhi pesepeda. Pada aspek peluang, kami mengidentifikasi bahwa peluang kampanye kami yang pertama itu tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Ini menjadikan kampanye bersepeda dapat relate dengan kondisi masyarakat saat ini. Yang kedua, tingginya penggunaan media sosial menjadikan kampanye ini bisa dilihat oleh orang banyak.
Yang ketiga, sepeda yang kini tengah menjadi pilihan orang untuk berolahraga menjadikan kampanye ini mudah dilakukan karena banyak orang yang menggunakan sepeda. Yang terakhir, pada aspek ancaman, yang pertama, kami tidak dapat menjelaskan dari sisi ilmu kesehatan. Nah, yang kedua, ambiguitas pesan yang diterima khalayak di media sosial itu sangat besar. Nah, sekarang kita sampai di pembahasan tentang analisa PST atau PES. Kita mulai dari P-nya dulu, politik. Untuk pengguna sepeda, karena penggunanya sudah melonjak cukup drastis pada saat pandemi ini, maka pemerintah sudah menyiapkan wacana untuk menarifkan pajak bagi pesepeda, tetapi sepertinya itu hanya wacana saja karena pada beberapa saat setelah isu itu berkembang, pemerintah mengklarifikasi bahwa tidak akan ada pajak bagi pesepeda. Lalu mengenai ekonomi, untuk kampanye pesepeda ini, bagian ekonominya adalah tentang banyak sekali pengrajin sepeda yang akhirnya membuka usaha pada saat pandemi ini untuk bisa bersaing dengan merek sepeda yang sudah ada, dan akhirnya banyak juga pengusaha-pengusaha kecil yang membuka bisnis sepeda dan akhirnya ekonominya juga naik. Lalu yang ketiga adalah sosial. Kampanye sepeda ini dilakukan karena banyak sekali dari kalangan masyarakat yang hobi sekali untuk menjadi pesepeda pada saat pandemi ini. Nggak hanya dari kalangan-kalangan yang berkecukupan, tapi juga sampai ke kalangan-kalangan menengah ke bawah juga suka bersepeda sekarang, suka bersepeda. Lalu yang T adalah teknologi. Semakin berkembangnya jumlah pesepeda, akhirnya ada banyak juga terobosan-terobosan di bidang teknologi, yaitu tentang penyewaan sepeda yang berbasis smartphone dan juga aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk tracking jalur sepeda atau seberapa jauh sepeda telah digunakan atau berolahraganya, kayak macam ini aplikasi berlari tapi ini untuk pesepeda gitu. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tujuan dan pesan dari kampanye Let's Goes. Yang pertama merupakan memberikan himbauan protokol berolahraga di era new normal, di mana kami ingin tujuan dari kampanye ini adalah agar masyarakat serta para pesepeda selalu menerapkan protokol kesehatan walaupun berolahraga di luar ruangan maupun di dalam ruangan, agar terhindar dari virus COVID-19. Selanjutnya, tujuan kampanye yang kedua merupakan menginformasikan kepada masyarakat manfaat dari bersepeda. Jadi masyarakat kami berikan pesan bahwa bersepeda bukan hanya untuk gaya-gayaan dan mengikuti tren semata, namun manfaat edukasi dari bersepeda itu apa, poin-poinnya. Dan yang ketiga, menginformasikan agar pesepeda terhindar dari kriminalitas. Banyak informasi dan berita bahwa tingkat tren pesepeda saat COVID-19 ini meningkat, dan meningkat pula kriminalitas terhadap pesepeda. Maka dari itu kami bertujuan agar para pesepeda dapat memahami bagaimana cara menghindari kriminalitas di jalanan. Selanjutnya, yang terakhir, mendorong agar masyarakat paham aturan bersepeda yang ramah. Target kampanye yang pertama adalah dari segi demografis, yaitu laki-laki dan perempuan atau secara umum berusia di atas 15 tahun. Dan yang ketiga adalah seluruh sosial ekonomi status. Dari aspek psikografis, kami menargetkan kepada masyarakat yang memilih sepeda untuk berolahraga. Yang kedua, masyarakat yang bersepeda dengan jarak jauh. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, masyarakat yang baru memulai olahraga bersepeda. Selanjutnya, kami akan memberikan pesan kampanye. Pesan yang pertama merupakan menerapkan protokol kesehatan saat bersepeda. Jadi pesan ini kami sampaikan melalui media sosial serta memberikan flyer kepada
pesepeda yang baru memulai kegiatan aktivitas bersepeda di awal-awal mulai trennya kegiatan bersepeda, agar mereka terhindar dari penyebaran virus COVID-19 serta mereka tetap terjaga walaupun berolahraga di luar ruangan. Selanjutnya, menggunakan peralatan keamanan bersepeda. Di sini kami juga mengimbau agar para pesepeda selalu menggunakan peralatan keamanan saat bersepeda, seperti menggunakan baju lengan panjang dan menggunakan sepatu serta alat-alat yang selayaknya dipakai oleh pesepeda agar mereka tetap aman saat berada di jalanan dan di luar ruangan. Selanjutnya, bersepeda pada jalurnya. Banyak pesepeda yang sering mengambil jalur kendaraan umum lainnya seperti mobil dan motor. Maka dari itu tidak sedikit kejadian-kejadian yang memberitakan bahwa kecelakaan pada pesepeda dikarenakan mereka mengambil jalur kendaraan umum. Bahkan dari pihak kepolisian pun menerapkan tilang kepada pesepeda yang melanggar aturan tersebut, yaitu melanggar bahwa mereka masuk ke dalam jalur-jalur kendaraan umum. Maka dari itu pemerintah terkhusus di kota-kota besar sebagian sudah membuat jalur-jalur pesepeda agar tertib dan ramah lingkungan juga. Maka dari itu rasionalisasi dari inti pesan tersebut adalah imbauan agar masyarakat tetap berolahraga dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi kampanye PR pada kali ini. Kami menggunakan 10 strategi kampanye PR, diantaranya yang pertama adalah mensosialisasikan kepada masyarakat pada saat event berlangsung. Yang kedua, mengajak masyarakat agar menerapkan gaya hidup sehat dengan bersepeda. Ketiga, mengkomunikasikan kepada masyarakat mengenai gaya hidup sehat setelah pandemi. Keempat, mengkomunikasikan keuntungan bersepeda untuk diri dan lingkungan. Kelima, memberikan informasi kepada khalayak tentang tujuan dari kampanye ini. Keenam, mengundang awak media. Ketujuh, memberikan fasilitas kepada awak media. Yang kedelapan, beriklan di Instagram maupun di YouTube. Kesembilan, berkata baik kepada media maupun khalayak. Kesepuluh, mendokumentasikan kegiatan. Media kampanye. Selain menyampaikan pesan secara offline, kami juga menyampaikan pesan melalui media online, yaitu melalui aplikasi sosial media bernama Instagram. Hal ini dilakukan agar pesan yang ingin kita sampaikan dapat terjangkau lebih luas lagi. Kami memiliki akun sosial media Instagram bernama @_letsgoes. Di sini kami akan memposting informasi-informasi secara berkala hingga kampanye kami selesai. Konten-konten yang terdapat dalam Instagram berupa pengenalan tentang kampanye yang akan kita lakukan, tujuan kampanye yang ingin kita lakukan, dan berisi ajakan-ajakan partisipasi masyarakat untuk ikut bersama dalam kampanye yang ingin kita lakukan, dan berisi konten-konten video yang berkaitan dengan tema kampanye kami. Selanjutnya ialah ada anggaran kampanye. Pengeluaran yang dikeluarkan kami dalam melakukan kampanye Let's Goes in the New Normal Era yaitu mencetak flyer ukuran A4 berjumlah 50 lembar dengan harga per lembarnya Rp1.000 sehingga total pengeluaran yang kami keluarkan ialah sebesar Rp50.000. Dimana kita tahu flyer menjadi media kampanye kami di dalam kampanye Let's Goes in the New Normal Era. Baik, selanjutnya saya Eka akan menjelaskan mengenai laporan pelaksanaan kampanye. Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, kita menggunakan dua media untuk kampanye, yakni kampanye online dan kampanye offline. Nah, untuk pelaksanaannya kita membagi dua tim, jadi ada tim pelaksanaan online dan tim pelaksanaan offline. Untuk waktunya kita mulai dari tanggal 25 Desember hingga 10 Januari dengan timeline. Pada 25 Desember kita mulai mempersiapkan kampanye. Di tanggal 30 Desembernya kita mulai membuat Instagram dan TikTok. Username itu @_letsgoes. Lalu di tanggal 2 Januarinya itu ada upload konten mengenai pengenalan kampanye.
3 hingga 9 Januarinya kita mulai membuat konten video dan konten berita sebagai isi feed dari Instagram. Lalu di tanggal 10 Januarinya kita mulai melaksanakan kampanye offline. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poster yang telah kita buat. Poster ini dibuat untuk menghimbau kepada masyarakat agar selalu tertib dalam bersepeda. Di tengah meningkatnya peminat bersepeda pada masa pandemik ini. Yang pertama, selalu gunakan masker, karena masker merupakan salah satu protokol kesehatan yang wajib kita taati pada saat ini. Yang kedua, selalu gunakan helm sepeda, karena helm sepeda merupakan salah satu kelengkapan keamanan pada saat bersepeda. Terlebih, aktivitas ini merupakan kegiatan olahraga di luar ruangan yang tentunya memiliki resiko sendiri, apalagi jika kita lakukan di jalan raya. Yang ketiga, selalu bersepeda pada jalurnya. Hal ini agar tidak terjadi bentrok antara pengguna jalan yang lain, baik itu pengguna pejalan kaki ataupun kendaraan beroda 2 atau beroda 4. Dan yang terakhir, selalu jaga jarak aman dan jauhi kerumunan di masa pandemik ini. Brand awareness. Untuk mengetahui tingkatan kesadaran halayak sasaran, kami menyasarkan kampanye ini melalui media online yang disebarkan di beberapa platform sosial media, serta melakukan kampanye di tempat yang ramai dikunjungi oleh pesepeda dengan mengadakan kegiatan bersepeda bersama serta menyuarakan isi pesan kampanye dengan tagline dan mengajak pesepeda menyebarkan kampanye ini dengan memposting foto kegiatan ini guna meningkatkan awareness dan perubahan pola perilaku hidup sehat, penerapan protokol kesehatan, serta juga menjaga keamanan dalam bersepeda di era new normal. Market share. Mungkin masyarakat tidak perlu mengetahui bagaimana pola hidup sehat karena kami yakin sebagian besar masyarakat telah mengetahui pola hidup sehat. Namun yang perlu kita lakukan untuk memberikan pemahaman lebih dan meningkatkan kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan di era new normal. Dan juga mengajak masyarakat dalam lebih menjaga keamanan dalam bersepeda. Yang ketiga, customer satisfaction. Halayak mungkin menyukai kampanye ini, mengingat bersepeda merupakan kegiatan yang bermanfaat dan juga menjadi tren sejak pandemi, menghilangkan kejenuhan serta menjaga kesehatan. Untuk itu, dengan kampanye yang kami sajikan, kami berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana cara menjaga keamanan dalam bersepeda di era new normal ini. Yang keempat yaitu image atau pandangan sebagian masyarakat terhadap kegiatan bersepeda merupakan hal yang positif. Namun, keselamatan dan keamanan dalam bersepeda menjadi hal yang penting. Jika kita lihat dari berita, masih banyak pengendara sepeda yang tidak mengikuti aturan lalu lintas dan justru meresahkan masyarakat lain seperti pengendara kendaraan bermotor dan juga pejalan kaki. Yang kelima yaitu coverage. Kami menargetkan kampanye ini kepada masyarakat yang menyukai kegiatan bersepeda, mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Di Jakarta, kami sangat yakin isi pesan kampanye yang kami sampaikan dapat diterima dan dipahami masyarakat serta tujuan yang kami inginkan tercapai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap evaluasi. Pada kampanye kali ini kami menggunakan evaluasi formatif atau yang biasa disebut juga dengan evaluasi manajemen. Ada beberapa aspek yang kami gunakan sebagai tolak ukur dalam evaluasi kampanye ini. Sejauh ini kampanye yang kami jalankan ini berjalan sesuai tatanan rencana awal, yakni dimulai dari pembuatan proposal, pembuatan konten-konten kampanye, hingga eksekusi dalam kampanye. Kegiatan kampanye kami pun berjalan sesuai dengan semestinya dan berjalan dengan lancar, meskipun pada awalnya kita menemui sedikit hambatan, yakni awalnya kita bingung bagaimana caranya menyampaikan pesan kepada publik di tengah pandemik seperti ini, terlebih adanya pemberlakuan PSBB. Lalu bagaimana caranya agar audiens ini tertarik kepada pesan yang kita sampaikan dan audiens ini mudah menyerap pesan yang kita sampaikan pula. Nah, untuk itu kami menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama kami menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok yang saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat Indonesia, baik di kalangan anak-anak maupun di kalangan orang tua, sehingga audiensnya pun jangkauannya juga luas.
Kemudian untuk penyampaian pesan, kami membuat konten-konten ini ke dalam bentuk desain yang simple tetapi menarik dan mudah dipahami oleh banyak orang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.